Pemimpin klan ada di sini. Pemimpin klan. Istana yang tak terhitung jumlahnya di markas klan Starriver dihancurkan oleh Raja Naga Laut Langit. Ketika para ahli dan murid melihat pemimpin klan dari klan Starriver dengan matahari merah di kepalanya, mereka sangat bersemangat. Raja Naga Laut Langit memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 4, dan pemimpin klan mereka juga memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 4. Selama pemimpin klan mereka tiba, mereka akan mampu menghentikan Raja Naga Laut Langit. Pemimpin klan dari klan Starriver, cepat dan tunduk pada Raja Naga ini. Raja Naga Laut Langit mendengar kata-kata pemimpin klan dari klan Starriver dan menatapnya dengan dingin. Melihat pemimpin klan Starriver dengan matahari merah di atas kepalanya, dia masih penuh kekuatan. Saat itu, pemimpin klan saya sudah menduga bahwa mungkin ada naga sejati di Istana Naga Laut Langit, dan memang ada. Namun, saat ini, sepertinya kamu tidak lagi bisa disebut sebagai naga sejati. Naga sejati tidak akan membunuh inosen, dan naga sejati tidak akan memiliki tubuh seperti itu. Kepala klan Xinjiang melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Merasakan bau darah yang kental, ekspresinya sangat jelek. Oman mengaum-mengaum. Kamu mencari kematian. Sebentar lagi, akan tiba waktunya bagimu untuk merangkak di bawahku. Mendengar kata-katanya, mata Raja Naga Laut Langit menembakkan niat membunuh yang menakutkan saat dia mengepakkan sayapnya dan menyerang kepala klan Xinjiang. HMPH. Orang yang ingin mati adalah kamu. Patriark klan Xinjiang mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, dia meninju matahari merah di atas kepalanya. Seluruh matahari merah itu seperti gunung berapi yang meletus karena bertemu langsung dengan Raja Naga Tianhai. Kamu berani melawanku dengan Hautian Luminous Tracer yang rusak. Ketika Raja Naga Tianhai melihat matahari merah yang sangat besar ini, mahkota di kepalanya terbang keluar, dan bilah di atasnya perlahan tumbuh lebih besar. Akhirnya, pedang itu mengeluarkan warna keemasan yang menakutkan, dan cahaya keemasan memenuhi langit saat terbang menuju matahari merah. Kita harus menang. Kita harus menang. Dengan kekuatan pemimpin klan kita, kita pasti akan menang. Bahkan jika kita tidak bisa menang, kita masih bisa menjebaknya. Kami siap membantu pemimpin klan kami melawan Raja Naga Laut Langit yang brutal itu. Saat ini, lebih dari 200 ksatria alam semesta dari klan Starriver telah berkumpul. Mereka melihat pertempuran antara pemimpin klan mereka dan Raja Naga Laut Langit dengan amarah dan kecemasan, siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, pedang emas yang menakutkan dan matahari merah berbenturan. Bilah dan pedang yang sangat tajam dan menakutkan langsung memasuki matahari merah di bawah tatapan kaget dari pemimpin klan-klan Starriver. Peng! Seluruh matahari merah memancarkan suara yang intens saat retakan muncul di permukaannya. Apa? Ketika Patriark klan Xinjiang melihat bahwa matahari merah benar-benar retak, ekspresinya sedikit berubah. Dentang, dentang, dentang. Namun, yang membuatnya semakin ketakutan adalah bilah dan pedang emas yang menakutkan itu menembus matahari merah dan menyerangnya. Tidak bagus, harta macam apa ini? Ini sama sekali bukan harta karun yang diperoleh. Ini adalah eksistensi pada tingkat harta karun tertinggi yang diperoleh. Patriark klan Xinjiang meraung dengan suara rendah dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Merusak. Dia meraung liar dan mengayunkan tinju di tangannya. Gelombang meteorit api yang menakutkan ditembakkan ke arah saber emas dan pedang. Peng peng peng. Namun, pedang dan pedang emas yang menakutkan itu menembus semua serangannya dan mendarat di depannya. Gelombang energi yang menakutkan menyerbu. Wajah Patriark klan Xinjiang pucat saat dia memuntahkan darah. Dengan satu gerakan, pemimpin klan Xinjiang dikalahkan. Apa? Tidak bagus, dukung pemimpin klan. Semua ksatria alam semesta di sekitar terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka dengan cepat bergerak, dan pancaran energi ditembakkan ke arah Sky Sea Dragon King. Hanya sekelompok sampah seperti kamu yang berani memprovokasi saya. Tatapan Sky Sea Dragon King menyapu melewati mereka. Dia menyapu lengannya dan mengepakkan sayapnya, dan sayap emas menyapu ke arah mereka. Kamu sampah kecil, kamu masih berani bersaing dengan Raja Naga ini. Kirim ke Raja Naga ini segera. Kalau tidak, saya akan memusnahkan semua orang di klan Xinjiang Anda. Saat Raja Naga Tianhai berbicara, dia langsung menyerang Patriark klan Xinjiang. Oh tidak, aku bukan tandingannya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Raja Naga itu. Ketika Patriark klan Xinjiang melihat Raja Naga Tianhai menyerang, ekspresinya berubah drastis. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan hancur. Namun, bagaimana mungkin dia mau tunduk pada Raja Naga Tianhai? Suara mendesing.
Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mengelak ke samping. Hahaha, kamu ingin bersembunyi. Jika Anda berani melarikan diri, kami akan membantai sisa klan Xingjiang Anda. Raja Naga Tianhai melihat bahwa pemimpin klan Xingjiang ingin melarikan diri. Dia mengepakkan sayap naganya dan menyerang istana di depannya. Ada banyak murid dari klan Xingjiang, dan semuanya tinggal di sini. Beberapa yang lebih lemah tidak bisa melarikan diri sama sekali. Serangan Raja Naga Tianhai langsung membunuh banyak orang dari klan Xingjiang. Area istana yang luas langsung dihancurkan. Brengsek. Hati pemimpin klan Xingjiang tenggelam ketika dia melihat pembantaian Raja Naga Tianhai, dan ekspresinya sangat jelek. Melihat Raja Naga Laut Langit gila, dia tidak ragu bahwa dia akan membantai seluruh murid klan Xingjiang. Ada triliunan orang di klan Xingjiang. Jika Raja Naga Laut Langit membantai mereka, terlalu banyak orang yang akan mati. Raja Naga Laut Langit, kamu adalah anggota dari klan Naga Ilahi. Apakah kamu sangat tercela? Pemimpin klan Xingjiang mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain menyerang Raja Naga Laut Langit. Serang orang gila ini. Membunuh. 200 ksatria alam semesta plus lainnya juga meluncurkan serangan mereka. Aku adalah raja di bawah mahkota, tekan dia. Hahaha. Raja Naga Laut Langit tertawa sinting. Mahkota di kepalanya berputar dan membesar hingga berukuran lebih dari 10 juta kilometer, membentuk sangkar yang menyelimuti semuanya. Tidak bagus, jangan diselimuti oleh mahkota ini. Patriark klan Xingjiang meraung keras. Namun, kekuatan Raja Naga Tianhai jauh melebihi imajinasi mereka. Sebagai mantan naga emas, pengalaman pertempuran dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Xingjiang. Mahkota menyelimuti semua orang, dan pedang tiba-tiba melayang di sekitar mereka. Tidak baik, melihat bilah yang muncul dari udara tipis, mata mereka menjadi gelap, dan mereka memiliki firasat buruk. Pupupu, Pada saat ini, bilahnya mulai bergerak, dan menusuk ke arahnya. Bilah dan pedang terus-menerus menembus tubuh mereka, dan jeritan sengsara terdengar. Ketika Patriark klan Xingjiang melihat pemandangan ini, matanya merah darah, dan tubuhnya gemetar hebat. Berhenti, segera berhenti. Kami menyerah, klan Xingjiang kami menyerah. Dia meraung dengan ekspresi sedih dan tidak mau. Oman mengaum-mengaum, menyerah, tunduk, dan segera berlutut di hadapan Raja Naga ini. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua, hahaha. Raja Naga Tianhai meraung dengan ekspresi biadab, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang kejam. Dia tidak terlihat seperti naga yang mulia, tapi seperti naga yang ganas. Mengaum, mengaum, mengaum. Di samping sungai tujuh warna dari klan Xingjiang, raungan yang sangat bersemangat bergema di langit. Seekor naga dengan sepasang sayap besar dan aura pembunuh yang kuat melayang di udara. Di depan mereka, sekelompok ahli yang dipimpin oleh pemimpin klan Xingjiang berlutut di depan mereka dengan ekspresi sangat malu. Mereka telah kalah. Klan Xingjiang benar-benar kalah. Pemimpin klan Xingjiang memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi begitu dia melarikan diri, Raja Naga Tianhai akan membantai seluruh klan Xingjiang. Dia tidak berani melarikan diri, karena Raja Naga Tianhai benar-benar berani membantai rakyatnya yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin klan kami dan yang lainnya benar-benar kalah. Klan Xingjiang kita akan tunduk pada naga jahat itu. Ini sudah berakhir. Kami akan tunduk pada Raja Naga Tianhai. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah naga jahat yang brutal. Semua klan Xingjiang di sekitarnya gemetar hebat saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Klan Xingjiang mereka sebenarnya telah menjadi budak naga jahat. Berita bahwa Raja Naga Tianhai telah membawa istana naganya sendiri untuk menekan klan Xingjiang dengan cepat menyebar ke seluruh langit berbintang Xingjiang. Ketika semua orang mengetahui bahwa klan Xingjiang telah tunduk pada Raja Naga Tianhai, ekspresi yang sangat terkejut muncul di wajah mereka. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Raja Naga Tianhai telah mengalahkan pemimpin klan Xingjiang dalam satu gerakan, semua orang bahkan lebih terkejut. Raja Naga Tianhai tidak mati. Dia mengambil alih tubuh Raja Naga Tianhai. Kekuatannya sangat menakutkan. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga Tianhai tidak mati dan bereinkarnasi? Ini, kekuatannya terlalu menakutkan. Klan Xingjiang dikalahkan dalam satu gerakan dan jauh lebih kuat dari Raja Naga dari Istana Naga. Dikatakan bahwa Raja Naga Tianhai sangat gila. Selama klan Xingjiang tidak menyerah, dia akan membantai semua orang di klan Xingjiang. Raja Naga Tianhai itu adalah naga jahat. Banyak orang sedang berdiskusi tentang AI alam semesta. Seekor naga ilahi dari jauh telah mengambil alih dan bereinkarnasi, memberi mereka kejutan yang kuat.
Ini terutama karena naga ilahi ini telah menekan klan Xinjiang. Raja Naga, ini berita dari langit berbintang Xinjiang. Pada saat yang sama, di lokasi Istana Naga, situasi klan Xinjiang segera ditransmisikan ke Perdana Menteri Gui. Ketika Wang Xian melihat berita dari Perdana Menteri Gui, dia sedikit mengernyit. Lalu apa yang dilakukan Raja Naga Tianhai untuk menekan klan Xinjiang? Apakah itu untuk sumber daya? Ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, ada kemungkinan lain. Itu untuk berurusan dengan Istana Naga kita. Itu mungkin, tapi tidak akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Istana Naga kita. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Awasi situasi dengan Raja Naga Tianhai. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Aku harus bertarung dengan Raja Naga Tianhai cepat atau lambat. Duduk di singgasana naga, Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, 5 elemen millstone muncul di tangannya. Satu demi satu, harta spiritual yang diperoleh ditempatkan pada batu kilangan 5 elemen dan dengan cepat diserap olehnya. Ini termasuk 2 lukisan kuno dari Sekte Lukisan Kuno. Kedua lukisan kuno itu dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di antara harta spiritual yang diperoleh. Setelah batu kilangan 5 elemen melahap mereka, mereka seharusnya bisa membunuh ksatria alam semesta level 4. Adapun tingkat 5 elemen batu giling, Wang Xian tidak yakin. Harta spiritual yang diperoleh biasa hanya bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan ketika mereka dikendalikan. Namun, karena Wang Xian memiliki 5 klonnya di Five Elements Millstone, dia tidak perlu mengendalikannya sendiri untuk melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Setelah batu kilangan 5 elemen melahapnya kali ini, itu seharusnya sebanding dengan harta karun Numinous pasca kelahiran, kan? Wang Xian bergumam, batu kilangan 5 elemen dapat menyerang harta karun Numinous lawan saat dia melawan musuh. Jika dia bertemu dengan Raja Naga Laut Langit, dia mungkin bisa melawannya. Namun, mungkin sulit untuk mengalahkannya. Namun, jika Dewa Willow dan Naga Emas ditambahkan, dia pasti bisa menekan Raja Naga Laut Langit. Seperti yang dia pikirkan, gelombang energi melonjak ke batu kilangan 5 elemen untuk meningkatkan kecepatannya menyerap harta Numinous. Sementara itu, di Istana Naga, anggota Istana Naga lainnya meningkatkan kekuatan mereka di kolam transformasi naga. Waktu berlalu hari demi hari. Pertempuran antara Istana Naga dan kekuatan lain di Bima Sakti juga membuat semua kekuatan di Bima Sakti ketakutan. Apakah itu perlombaan kabut atau perlombaan 3 kaki, mereka semua menghormati Istana Naga. Istana Naga telah menjadi eksistensi transenden di Bima Sakti. Peristiwa besar lainnya telah terjadi di langit berbintang. Raja Naga Tianhai mengumumkan bahwa semua ras di langit berbintang harus tunduk padanya atau mereka akan dihancurkan. Begitu berita ini keluar, itu menyebabkan keributan besar di langit berbintang. Ada 50 hingga 60 balapan utama di langit berbintang. Ada 2 hingga 3 ksatria alam semesta di ras utama yang lebih lemah. Ada lebih dari 1000 ksatria alam semesta di langit berbintang. Dan kata-kata Raja Naga Laut Langit membuat lebih dari 1000 ksatria alam semesta tunduk padanya. Ini menyebabkan seluruh langit berbintang Xinjiang mendidih. Mereka dikejutkan oleh kesombongan dan kesombongan Raja Naga Tianhai. Namun di dalam hati mereka, mereka juga sangat takut pada Raja Naga Tianhai. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi di klan Xinjiang. Raja Naga Tianhai benar-benar dapat bergerak selama dia tidak tunduk padanya, dia akan memusnahkan seluruh klan. Ini membuat ras utama alam semesta terlihat sangat malu. Hanya ada 2 pilihan, baik tunduk, atau pimpin klan mereka dan melarikan diri. Kalau tidak, apa yang menunggu mereka kemungkinan besar adalah serangan Raja Naga Tianhai. Seluruh langit berbintang Xinjiang berada dalam kekacauan total karena Raja Naga Tianhai. Sementara langit berbintang Xinjiang dalam kekacauan, semua anggota Istana Naga ditingkatkan. Setelah menyerap sumber daya dari pertempuran ini, kekuatan seluruh Istana Naga berubah secara dramatis. Jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga telah meningkat sekitar 400. Di antara mereka, susunan langit telah menyerap sumber daya dari tulang naga di makam naga Istana Naga Laut Langit, dan kekuatan tempurnya telah naik ke alam semesta Night level 4. Anggota Istana Naga lainnya dan para pemimpin mereka semuanya telah naik ke tingkat ksatria alam semesta 3. Saat ini, ada sekitar 500 ksatria alam semesta di Istana Naga. 500 ksatria alam semesta, jumlah ini pasti sangat menakutkan. Bahkan klan Starriver memiliki perbedaan besar dari Istana Naga. Belum lagi anggota Istana Naga yang memiliki ksatria alam semesta level 4. Selain peningkatan ksatria alam semesta,
anggota Istana Naga lainnya juga telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kali ini, mereka telah memusnahkan 3 ras utama alam semesta, dan elit mereka semuanya berada di level Kaisar Dewa. Hampir 10 juta ahli Kaisar Dewa, dan sumber daya yang terbentuk dari semua mayat memungkinkan para murid Istana Naga menerima peningkatan yang mengerikan. Pada saat ini, bahkan murid Istana Naga yang paling lemah pun memiliki kekuatan tempur dari Kaisar Dewa Kosong di level 6. Seorang Kaisar Dewa Kosong di level 6 dianggap sebagai ras elit melintasi Bima Sakti. Tidak masalah bagi mereka untuk mengendalikan 1 atau 2 planet. Salam, Raja Naga. Di ladang naga, sejuta murid Istana Naga dibagi menjadi spesies naga dan berbaris di sekitarnya. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Kekuatan Istana Naga saat ini pasti dianggap sebagai yang teratas di antara ras utama di alam semesta. Void God Emperor terlemah memiliki kekuatan tempur peringkat 6. Di antara mereka, ada lebih dari 1000 anggota Void God Emperor. Lebih dari 1000 puncak batal anggota Kaisar Dewa. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan. Dengan kekuatan tempur para murid Istana Naga, 1000 puncak kekosongan anggota Kaisar Dewa ini sebanding dengan lebih dari 100 ahli alam semesta ksatria tingkat 1. Kekuatan seluruh Istana Naga telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam periode waktu berikutnya, biasakan dengan peningkatan kekuatan. Wang Xian menginstruksikan dengan acuh tak acuh. Sesuai perintahmu, Raja Naga. 1 juta anggota Istana Naga segera menanggapi dengan hormat. Semua pemimpin Istana Naga, ikuti aku. Anggota lainnya dapat pergi lebih dulu. Saat Wang Xian berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terbang ke aula Raja Naga. Kalian semua tahu tentang hal-hal di langit berbintang Xinjiang. Sekarang Raja Naga Tianhai ingin menguasai seluruh langit berbintang Xinjiang. Istana Naga kita dan Raja Naga Tianhai adalah musuh bebuyutan. Kita harus membuat persiapan terlebih dahulu untuk masalah ini. Wang Xian berbicara. Hanya dalam beberapa hari, sudah ada beberapa ras utama di langit berbintang Xinjiang yang tidak dapat menahan tekanan Raja Naga Tianhai dan menyerah. Wang Xian dapat membayangkan bahwa pasti akan ada banyak ras yang akan tunduk pada Raja Naga Tianhai. Ketika saat itu tiba, pengaruh Raja Naga Tianhai akan mencapai tingkat yang sangat kuat. Awalnya, Wang Xian ingin terus menunggu sampai dia memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Raja Naga Tianhai sebelum bergerak. Sekarang, sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Naga, spesies naga bertanduk beracun kami dapat memasuki langit berbintang di sungai berbintang dan menjadi parasit di tubuh banyak ahli. Kami dapat mengontrol setiap gerakan mereka. Baki segera berbicara. Ya, itu mungkin. Wang Xian mengangguk setuju. Raja Naga, kupikir kita bisa membunuh jalan kita. Di posisi bawah, Ao Jin merenung sejenak dan berkata, Raja Naga, dengan kau, aku, dan formasi surga Dewa Willow, kita berempat bekerja sama pasti bisa menekan Raja Naga Tianhai. Mungkin, akan sulit untuk membunuhnya. Dia sedikit mengernyit saat berbicara. Apakah harta sejati yang diperoleh Sky Sea Dragon King begitu kuat? Kita bahkan tidak bisa membunuhnya dengan kekuatan kita. Sky Arai mengangkat alisnya dan bertanya. Dia bisa membunuh makhluk hebat alam semesta Night level 4 sekarang. Bahkan Dewa Willow Ao Jin bisa melakukan hal yang sama, dan dengan Raja Naga. Bersama-sama, mereka hampir bisa bertarung melawan ksatria alam semesta level 5. Dia sangat kuat, dengan harta spiritual yang diperoleh dan sumber daya serta pengalamannya sendiri, bahkan ksatria alam semesta level 5 mungkin tidak dapat membunuhnya. Ao Jin mengangguk. Lagi pula, Raja Naga Laut Langit pernah menjadi Dewa Naga, pernah menjadi Raja Naga. Bahkan jika dia terluka parah sekarang, tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Setelah semua ras utama di langit berbintang tunduk padanya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Kata Perdana Menteri Gui, setiap ras utama di alam semesta tidaklah sederhana. Mereka semua memiliki kartu truf yang kuat. Jika langit berbintang benar-benar ditekan oleh Raja Naga Tianhai, itu bukan kabar baik bagi Istana Naga. Jika Raja Naga Langit pulih sedikit dan mendapatkan beberapa harta, akan lebih sulit untuk berurusan dengannya. Ao Jin, seberapa besar kendali yang kamu miliki atas Istana Naga Sky Sea sekarang? Mata Wang Xian berkedip saat dia bertanya. Sekitar 45%. Jika aku bersaing dengannya untuk menguasai Istana Naga Sky Sea, aku tidak akan bisa bersaing dengan Raja Naga Sky Sea. Ao Jin merenung sejenak sebelum dia menjawab. Lalu, berapa kemungkinan AS merebut Istana Naga Laut Langit? Wang Xian menyipitkan matanya dan bertanya. Merampas.
Mata Ao Jin berbinar. Raja Naga Laut Langit tidak mengetahui keberadaanku. Jika kami lengah, ditambah dengan kalian, kemungkinan kami merebutnya sangat, sangat tinggi. Selain itu, saat aku memasuki Istana Naga Laut Langit, aku akan membuka otoritasku dan mengizinkan kalian untuk masuk. Istana Naga Laut Langit tidak akan berani masuk. Kata-katanya menyebabkan mata Ao Crab menyala. Sekarang kepiting Ao telah melahap dua kerajaan Dewa Alam Semesta yang merupakan Ksatria Alam Semesta level 3, dia memiliki kekuatan tempur Ksatria Alam Semesta level 3. Jika Raja Naga dan yang lainnya bisa membawa Istana Naga Laut Langit kepadanya, maka... Raja Naga, maksudmu membawa Istana Naga Laut Langit agar naga kita yang melahapnya bisa melahapnya? Ao dia bertanya dengan antisipasi. Istana Naga Raja Naga Laut Langit sebanding dengan negara Dewa Alam Semesta level 6. Jika dia bisa melahapnya, bukankah dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi Ksatria Alam Semesta level 5? Naga pemangsa mereka bahkan bisa meningkatkan kekuatan tempur 2 Ksatria Alam Semesta level 5. Itu benar, Wang Xian mengangguk. Ini adalah metode terbaik yang bisa dia pikirkan saat ini. Selama dia bisa merebut Istana Naga Laut Langit, Ao Xie dan yang lainnya akan bisa mendapatkan perhatian besar. Pada saat itu, sumber daya Istana Naga Laut Langit akan memungkinkan kedua naga pemakan untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka ke level 5 Ksatria Alam Semesta. Membunuh Raja Naga Laut Langit akan sangat mudah. Raja Naga, rencana ini layak. Kapan kita mengambil tindakan? Semua pemimpin Istana Naga mengangguk setuju. Pertama, kendalikan semua tindakan Raja Naga Tianhai. Kemudian, kami akan membuat rencana terperinci. Kali ini, hanya Lei Ming, Ao Jin Liu Shen, dan saya yang akan mengambil tindakan. Wang Xian berkata dengan lemah. Itu Raja Naga. Naga bertanduk racun dan naga berduri akan pergi bersama untuk menyelidiki situasinya. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Wang Xian mengangguk. Rencananya selesai. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Wang Xian berada di Istana Naga, diam-diam menunggu kabar. Berapa banyak balapan lagi yang belum diserahkan? Pada saat yang sama, di langit berbintang Xinjiang yang jauh, di atas sungai tujuh warna klan Xinjiang, sebuah istana naga yang megah melayang di atasnya. Di aula Raja Naga di Istana Naga, Raja Naga Tianhai sedang duduk di singgasana naga. Dia memandang pemimpin klan Xinjiang dan sisanya dengan ekspresi dingin. Melaporkan kepada Raja Naga, hanya 15 ras yang telah menyatakan kesetiaan mereka. Masih ada 36 ras utama yang belum merespon. Pemimpin klan dari klan Xinjiang dengan hormat berlutut di singgasana di bawah dan menjawab. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kepatuhan saat dia menghadapi Raja Naga Tianhai. Jelas bahwa dia telah ditundukkan oleh Raja Naga Tianhai dengan cara yang menakutkan. Masih ada 36 balapan. Saya pikir mereka ingin dihancurkan. Segera beritahu mereka. Dalam 10 hari, Raja Naga ini akan mengadakan pertemuan naga yang bangkit. Semua faksi harus datang. Mereka yang tidak datang akan langsung dimusnahkan. Saat hari itu tiba, Raja Naga ini ingin melihat ras mana yang berani membangkang. Hahaha. Raja Naga Tianhai meraung dengan angkuh, matanya dipenuhi rasa dingin. Itu adalah Raja Naga Laut Langit. Yang rendahan ini akan segera memberitahu semua ras. Jika kamu berani tidak mematuhi Raja Naga, bunuh. Mata pemimpin klan Xinjiang terbakar saat dia berbicara. Klan Xinjiang mengumumkan bahwa Raja Naga Tianhai akan mengadakan pertemuan naga yang sedang bangkit di Sungai Tujuh Warna 10 hari dari sekarang. Semua faksi di galaksi Xinjiang akan hadir. Mereka yang belum datang akan dibunuh tanpa belas kasihan. Di galaksi Xinjiang yang kacau, sebuah berita dari klan Xinjiang sekali lagi menyebabkan kegemparan di seluruh galaksi. Dalam 10 hari terakhir, Raja Naga Tianhai telah memerintahkan semua faksi untuk tunduk, menyebabkan seluruh galaksi Xinjiang berada dalam kekacauan. Apalagi saat balapan utama semesta mengumumkan penyerahan mereka, terjadi keributan. Sekarang, Raja Naga Tianhai tiba-tiba mengumumkan bahwa konferensi Naga Bangkit akan diadakan pada hari ke-10. Apa artinya ini? Konferensi Naga Bangkit, ini ultimatum terakhir, kan? Ketika hari itu tiba, faksi manapun yang tidak tunduk padanya, dia mungkin harus mengambil tindakan dan menghancurkan mereka. Raja Naga Tianhai ini sangat sombong, sangat sombong. Mengumpulkan semua faksi di langit berbintang, bukankah dia takut dikepung dan diserang? Dikelilingi. Dengan apa? Sekarang, klan Xinjiang tampaknya telah sepenuhnya ditundukkan oleh Raja Naga Tianhai. Dengan Raja Naga Tianhai dan pemimpin klan Xinjiang, siapa di seluruh langit berbintang yang menjadi tandingan mereka? Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Tianhai,
siapapun yang tidak tunduk mungkin akan dihancurkan. Dia terlalu sombong. Banyak orang berdiskusi dengan bersemangat tentang AI kosmik di langit berbintang. Ketika pasukan 30 Odd yang tidak tunduk menerima berita, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Jika mereka tidak pergi setelah 10 hari, mereka akan dihancurkan. Namun, jika mereka pergi setelah 10 hari, mereka akan dihancurkan bahkan jika mereka tidak menyerah. Tidak ada ruang bagi mereka untuk memilih. Asosiasi Naga bangkit. Di Istana Naga Bima Sakti, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat menerima berita itu. Kalau begitu mari kita buat 10 hari kemudian. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. Saat ini, dia telah memperoleh sebagian besar harta di Istana Naga Laut Langit dan setengah dari jiwa naga. Potongan bulu domba terakhir adalah Istana Naga Laut Langit. Begitu dia merebut ini, Istana Naga akan memiliki 2 ksatria alam semesta lagi di level 5. Mereka akan tak terkalahkan di langit berbintang galaksi. Wang Xian memberitahu Dewa Willow Au formasi surga emas dan yang lainnya tentang berita ini dan menyuruh mereka bersiap-siap. 10 hari kemudian, mereka akan bergerak. Apakah ras bulan musim dingin menghubungi ras Gemini? Apakah mereka bersedia bergerak? Di sebuah istana yang terletak di tepi langit berbintang, ada lebih dari 100 ksatria alam semesta yang duduk di istana. Seorang lelaki tua menatap ksatria dengan bulan di antara alisnya dan bertanya dengan penuh harap. Kami telah menghubungi mereka. Penatua pertama dan penatua kedua dari ras Gemini akan membawa orang-orang. Aku ingin melihat berapa lama naga jahat itu bisa menjadi sombong. Pria parubaya dengan bulan sabit di antara alisnya berkata dengan dingin. Bagus kalau ras Gemini ada di sini. Naga itu terlalu sombong. Saya berharap ras Gemini dapat menghancurkannya. Mungkin sulit untuk menghancurkannya. Naga itu dulunya adalah naga suci berdarah murni. Dia adalah orang tua yang telah hidup selama miliaran tahun. Bahkan jika kita tidak bisa menghancurkannya, ada baiknya kita bisa menghilangkan kesombongannya. Kudengar ada ras lain yang mengundang ras kuat dari sekitar Lu Xingkong. Di aula utama, para ksatria alam semesta sedang berbicara, mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Di alam semesta, seseorang tidak boleh meremehkan ras apapun. Raja Naga Laut Langit menginginkan 50 hingga 60 ras utama alam semesta untuk tunduk kepadanya selama pertemuan naga yang sedang naik daun ini. Secara alami, sebagian besar ras tidak akan setuju. Beberapa ras memiliki fondasi miliaran tahun, mereka memiliki kartu truf yang kuat, dan beberapa memiliki koneksi yang kuat. Bahkan ada beberapa ras tingkat rendah yang berutang pada beberapa ras tingkat menengah. Atau, ada beberapa ras level rendah yang mengawinkan ras level menengah. Semua ini ada. Biasanya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi ketika mereka dihadapkan pada ancaman hidup atau mati, hubungan mereka akan meledak. Jelas, ancaman Raja Naga Laut Langit membuat banyak ras utama alam semesta menjadi sangat marah. Dan lebih dari 100 orang terhormat di aula berasal dari lebih dari 10 ras utama alam semesta. Mereka menggunakan koneksi mereka untuk mengambil harta dan meminta bantuan dari ras yang kuat. Menurut informasi yang mereka terima, kali ini ada banyak ras yang mencari pembantu. Mereka ingin melihat bagaimana Sky Sea Dragon King akan berakhir kali ini. Waktu berlalu hari demi hari, dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Di atas klan Star River, formasi susunan diringkas menjadi kotak besar. Pada saat ini, di sekitar alun-alun, lebih dari 100 Great Demon dan jutaan Demon Beast berdiri di garis depan. Di sekitar mereka, orang-orang terhormat dari klan Xingjiang berdiri di kedua sisi. Sekilas, ada sekitar 400 yang mulia alam semesta. Di depan alun-alun ini ada istana naga yang sangat besar. Seluruh istana naga memancarkan cahaya keemasan. Alun-alun itu terhubung ke istana naga. Itu seperti alun-alun di depan istana, di mana semua orang datang untuk memberikan penghormatan. Di aula Raja Naga Istana Naga, Raja Naga Tianhai duduk diam di singgasana naga dengan mata sedikit tertutup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seiring waktu berlalu, sosok-sosok dengan cepat terbang dari alun-alun di atas sungai tujuh warna. Sekelompok orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tidak banyak orang di setiap kelompok. Ada lusinan, dan hanya selusin yang hilang. Mereka semua mewakili kekuatan yang berbeda. Konferensi naga yang sedang naik ini, kekuatan yang datang bukan hanya ras tingkat rendah di alam semesta, ras tingkat domain itu juga harus datang. Apakah ini kekuatan Raja Naga Laut Langit? Begitu banyak ksatria alam semesta, Raja Naga Laut Langit sebenarnya memiliki lebih dari 400 ksatria alam semesta di bawahnya,
ini kelompok binatang iblis itu tampaknya berasal dari istana Dewa Iblis. Ketika makhluk tingkat domain tiba, mereka semua memandang sekeliling mereka dengan kagum. Mereka datang ke sudut alun-alun dan berdiri di sana menunggu dengan tenang. Semakin banyak kekuatan terbang dari sekitarnya. Meskipun tidak banyak orang dari masing-masing kekuatan yang telah tiba, seluruh langit berbintang di Star River begitu besar. Sangat cepat, puluhan ribu orang berkumpul di sini. Hampir semua ras utama alam semesta, para ksatria ras yang telah berjanji setia, telah tiba. Mereka berjalan lurus ke arah klan ksatria Sungai Bintang, tersenyum meminta maaf saat mereka mencoba untuk lebih dekat dengan mereka. Adapun ras utama alam semesta yang belum berjanji setia, mereka berkumpul bersama. Para ksatria semesta saling memandang dan tersenyum tipis. Seluruh alun-alun sangat sepi. Itu sangat sunyi sehingga suasananya sedikit aneh. Semua orang tahu bahwa konferensi naga yang sedang naik daun ini bukanlah pertemuan pertukaran. Raja Naga, banyak ras utama telah tiba. Namun, tampaknya masih banyak balapan yang belum tiba. Aku ingin tahu apakah mereka akan datang. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, Wang Xian dan yang lainnya bersembunyi di celah spasial. Tatapan Dewa Willow menyapu sekeliling, merasakan sosok terbang menuju sisi itu satu persatu, bisiknya. Raja Naga Tianhe ingin menekan seluruh langit berbintang Xinjiang, saya khawatir kekuatannya tidak cukup, saya khawatir akan ada kekuatan yang tidak yakin. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit. Menurut sensor mereka, hanya 30 balapan lagi yang telah tiba sejauh ini, dan 20 balapan lagi belum tiba. Jika mereka masih belum tiba saat ini, jelas bahwa mereka tidak akan tunduk pada Raja Naga Laut Langit. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin menarik. Melaporkan kepada Raja Naga Tianhe, 40 ras alam semesta telah tiba, dan masih ada 21 ras utama alam semesta yang belum tiba. Di dalam istana Naga Tianhe, Patriark klan Xinjiang datang ke Aula Raja Naga dan melapor dengan hormat kepada Raja Naga Tianhe. Hehe, masih ada 21 balapan. Sangat bagus, sangat bagus. Raja Naga Tianhe bersandar pada tahta naga dan berubah menjadi pria paruh baya yang kekar. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan matanya dipenuhi dengan tatapan menyeramkan. Ledakan, tubuhnya bergerak dan terbang langsung keluar, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Kepala klan Xinjiang segera mengikuti di belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di alun-alun di depan istana Naga Tianhe, gelombang aura mengerikan menyerbu ke arah mereka. Aura yang kuat dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkendali karena langsung menyerang para ahli dari berbagai faksi. Sungguh aura yang menakutkan. Apakah ini Raja Naga Laut Langit? Saya mendengar bahwa dia memiliki Raja Naga Langit. Dia dulunya adalah naga suci murni. Melihat Raja Naga Laut Langit terbang keluar, para ahli dari berbagai faksi merasakan aura menakutkan ini dan pupil mata mereka sedikit mengerut. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi serius dan menakutkan. Auman mengaum-mengaum. Raja Naga Laut Langit terbang keluar dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara gemuruh. Aura yang kuat menekan ke depan. Ini, peng peng peng. Wajah beberapa makhluk besar yang lebih lemah dari ksatria alam semesta langsung menjadi pucat. Di bawah aura naga yang menakutkan ini, mereka langsung berbaring di tanah, keringat bercucuran seperti hujan. Hari ini, aku akan memusnahkan semua ras utama alam semesta yang belum tiba. Katanya dengan ekspresi ganas. Apa? Masih ada lebih dari 20 balapan yang belum tiba. Mungkinkah dia ingin memusnahkan semua ras utama alam semesta? Sekelompok ksatria alam semesta dengan paksa menahan aura drakonik Raja Naga Laut Langit, ekspresi mereka sangat jelek. Di mata mereka, Raja Naga Laut Langit ini adalah orang gila. Dia gila dan sombong. Apakah Anda berani untuk keberatan? Raja Naga Laut Langit mendengar ekspresi kaget dari kerumunan, dia tersenyum dingin dan bertanya. Semua orang memandangnya, hati mereka sedikit bergetar, mereka menundukkan kepala dan tidak ada yang berani berbicara. Raja Naga Laut Langit, apakah kamu terlalu lama tinggal di Istana Naga? Apakah otakmu rusak? Pada saat ini, sosok tiba-tiba terbang dari kehampaan di depan mereka. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan bulan sabit di antara alisnya. Matanya dingin saat dia menatap Sky Sea Dragon King. Di sekelilingnya ada ksatria alam semesta. Ada lebih dari 200 ksatria alam semesta. Yang paling menarik perhatian adalah dua orang. Kedua orang ini terlihat sangat aneh. Mereka memiliki dua wajah. Satu di depan dan satu di belakang. Orang bermuka dua.
Orang-orang bermuka dua ini melihat sekeliling dan memandang Raja Naga Laut Langit, lalu ke Istana Naga di belakang mereka. Ini perlombaan bulan musim dingin dan pasukan mereka. Bagaimana mereka bisa bersatu? Ini, perlombaan bulan musim dingin dan lebih dari 10 ras lainnya berkumpul. Siapa pria bermuka dua itu? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Semua kekuatan mendengar suara ini, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Klan Star River dan Great Demon melihat ke atas, mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Tidak hanya otaknya yang rusak, naga berdarah murni yang memiliki sub naga dan terperangkap di dalam istana naga selama miliaran tahun, dia seharusnya menjadi orang gila sekarang. Pada saat ini, suara lain terdengar. Di sebelah kanan, 7 atau 8 balapan lagi, lebih dari 100 ksatria terbang mendekat. 100 orang ini dapat dengan jelas melihat bahwa mereka terbagi menjadi dua kubu. Satu kam dipimpin oleh dua ular betina bertubuh manusia dan berekor ular, keduanya memegang patung, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Di tengah dua ular betina itu, ada seorang pria parubaya dengan tanduk dan ekor sepanjang 10 meter. Pemimpin kam lainnya adalah seorang Mesya. Mesya sepanjang 10 meter. Seluruh Mesya memancarkan aura yang menakutkan. Melihat kedatangan mereka, semua orang sedikit terkejut. Mengaum, saya pikir Anda mencari kematian. Melihat kedatangan mereka, ekspresi Raja Naga Tianhai menjadi gelap saat dia meraung dengan keras. Tubuhnya bergerak dan segera berubah menjadi penampakan naga surgawi. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke arah para ahli dalam kehampaan. Kamu berani menghina Raja Naga kita. Kamu mencari kematian. Pemimpin klan Xinjiang terbang ke langit dan meraung dingin dengan matahari merah di atas kepalanya. Hahaha, aku tidak menyangka klan Grand Xinjiang menjadi antek naga jahat. Penatua dari klan bulan musim dingin tertawa keras dan meraung dengan dingin. Pemimpin klan dari klan Star River telah dikendalikan, cek, cek, cek. Seperti yang diharapkan dari naga suci murni. Metodenya benar-benar hebat. Saat dia selesai berbicara, orang bermuka dua di sampingnya tertawa dan berkata, klan Star River benar-benar menyedihkan. Naga jahatmu ini bahkan lebih menjijikkan. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda ingin memusnahkan semua ras utama alam semesta kita. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami mudah diintimidasi? Di sebelah kanan, seorang wanita tua berkata dengan dingin. Menghadapi Raja Naga Laut Langit, yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun. Mereka bukan tandingan Raja Naga Laut Langit, tapi itu tidak berarti bahwa mereka bergantung pada belas kasihannya. Kedatangan mereka kali ini bukan hanya untuk memperingatkan Raja Naga Laut Langit. Sayang sekali, naga sejati telah berubah menjadi naga semu. Wanita berekor ular di samping wanita tua di sebelah kanan menggelengkan kepalanya. Ini pria berekor ular ini tampaknya berasal dari ras ular Ji, mengelilingi ras ular Ji tingkat rendah di langit berbintang. Jika saya tidak salah, pria bermuka dua itu berasal dari ras kembar tingkat menengah, ras alam semesta tingkat menengah. Mekanik apa itu? Rasanya sangat menakutkan, kekuatannya tidak boleh lebih rendah dari ksatria level 4. Kita sudah terlalu jauh. Hehe. Raja Naga Laut Langit ini sudah keterlaluan. Dia memaksa beberapa ras utama alam semesta terpojok. Di sekitarnya, beberapa makhluk kuat melihat sekelompok makhluk kuat tiba-tiba terbang. Mereka sama sekali tidak memandang Raja Naga Laut Langit. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Terutama ketika mereka mengenali ras kembar. Meskipun ras kembar berada di dasar ras perantara alam semesta, mereka tetap merupakan ras perantara di alam semesta. Meskipun ras ular hanyalah ras tingkat rendah di alam semesta, mereka pasti berada di puncak di antara ras tingkat rendah di alam semesta. Ras ular memiliki jumlah ksatria yang mengerikan, mencapai hampir 2000. Satu-satunya kekurangan mereka adalah makhluk hebat tingkat 4 ksatria alam semesta. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan tempur dari ksatria alam semesta level 4, beberapa ras tingkat menengah di alam semesta tidak berani meremehkan mereka. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak ksatria alam semesta dan memiliki banyak kartu truf. Kedatangan mereka jelas untuk berurusan dengan Raja Naga Laut Langit. Raja Naga Laut Langit harus membayar harga untuk kesombongannya hari ini. Ao Jin, bukankah menurutmu Raja Naga Laut Langit itu sedikit gila? Pada saat yang sama, di kehampaan yang jauh, Wang Xian, yang merasakan pemandangan ini, mengangkat alisnya. Raja Naga Tianhai ini sepertinya sudah gila. Ao Jin melihat ke lapangan Rising Dragon Assembly dan berkata dengan getir. Dia telah terperangkap di Istana Naga selama miliaran tahun dan telah merencanakan selama miliaran tahun. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal,
tetapi setengah dari jiwa naganya juga diambil. Dia tidak punya pilihan selain memiliki naga yang lebih rendah. Mungkin ada yang salah dengan otak Raja Naga Tianhai ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong dan sembrono. Sekarang, harganya akan datang. Ras utama alam semesta telah mengundang para ahli dari langit berbintang di sekitarnya. Apa yang disebut langit berbintang di sekitarnya seperti sebuah nama, mengelilingi sebuah benua. Mengelilingi benua pertama alam semesta, mengelilingi benua pertama yang akan lahir. Bahkan ada legenda bahwa ada surga yang membuka benua purba sebelum alam semesta. Langit berbintang di sekitarnya juga dikenal sebagai langit berbintang pendaratan. Di langit berbintang ini, ras dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin memasuki surga yang membuka benua terpencil. Itu karena itu adalah tanah suci sejati di alam semesta, tempat harta spiritual yang diperoleh sering lahir. Harta spiritual yang diperoleh juga akan melambung ke langit jika sesuatu terjadi. Sehelai rumput bisa dibudidayakan ke tingkat yang menakutkan dan memotong matahari, bulan, dan bintang. Benua sunyi yang membuka surga adalah tempat yang benar-benar mempesona. Namun, kekuatan yang bisa membentuk klan mereka sendiri di langit berbintang di sekitarnya juga tidak lemah. Tujuan akhir mereka adalah naik ke tanah purba yang membelah surga. Secara alami, mereka harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Itu normal untuk pembangkit tenaga listrik menjadi gila setelah terjebak di tempat selama miliaran tahun siksaan. Wang Xian bergumam. Sejak awal, tindakan Raja Naga Langit agak tidak normal. Untuk dapat berkultivasi ke alam seperti itu, yang salah satunya tidak teliti dan akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan. Untuk seseorang seperti Raja Naga Tianhai, otaknya tidak normal. Mungkin itu karena dia mengalami pukulan besar. Raja Naga, ini adalah kesempatan bagi kita. Tian Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Oke, Wang Xian mengangguk. Aku akan menyerahkan istana naga Ao Jin padamu. Nanti juga akan kami tindak. Kami akan berusaha untuk melenyapkan Raja Naga Tianhai. Orang gila bisa melakukan apa saja. Lebih baik melenyapkannya. Itu akan menyelamatkan mereka terlalu banyak masalah. Itu Raja Naga. Ao Jin mengangguk. Auman mengaum-mengaum. Sekelompok orang terkutuk. Beraninya mereka menantang martabat Raja Naga ini. Kalian semua akan mati hari ini. Pada saat ini, raungan marah terdengar dari Rising Dragon Assembly Square. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Raja Naga Tianhai meraung dan mengepakkan sayapnya yang besar, langsung menyerang anggota ras bulan musim dingin dan spesies kembar. Di belakangnya, semua iblis besar dan ahli dari klan Stariver yang berada di bawah kendalinya mendengar perintah itu dan mengikuti dari belakang. HMPH, Raja Naga Tianhai, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jangan terlalu sombong. Penatua pertama dan penatua kedua dari ras kehidupan kembar memiliki tatapan sinis di mata mereka. Mereka pindah untuk bertemu Raja Naga Laut Langit. Dua ksatria alam semesta di level 4 dan kamu masih ingin melawanku. Mati. Raja Naga Laut Langit mengepakkan sayapnya, dan mahkota di kepalanya memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan mengalir ke sayapnya, dan sayap emas menyerang dua makhluk besar dari ras kehidupan kembar. Dua sisi. Tetua pertama dan tetua kedua dari spesies kembar itu berteriak dengan suara rendah, dan topeng dua sisi dari hukum atribut angin mengembun di udara. Topeng itu sedikit terdistorsi, dan langsung bertemu dengan sayap emas Raja Naga Tianhai. Bang, bang, bang. Suara tabrakan terdengar, tetapi topeng hukum dua sisi itu langsung hancur. Apa? Kekuatan yang sangat kuat. Pupil kedua tetua ras kembar sedikit berkontraksi ketika mereka melihat serangan mereka langsung hancur. Mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tuan ras guk-guk laut tanduk ini, mari kita serang bersama. Mereka melihat ke kanan dan meneriaki sosok Parubaya di tengah ras Seji. Hancurkan dia, aku ingin tubuhnya dan istana naga laut langit. Pria Parubaya dengan tanduk dan ekor panjang berteriak dengan percaya diri dan bergerak. Mengaum. Dia menggeram dan berubah menjadi mode pertempuran. Tubuhnya telah tumbuh sekitar 1000 meter. Selain ekornya yang panjang dan tanduknya yang besar, dia masih terlihat seperti manusia. Perbedaannya adalah tubuhnya ditutupi sisik emas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Perlombaan guk-guk laut bertanduk juga merupakan makhluk hebat dari ras tingkat menengah di alam semesta. Dan untuk dapat dipanggil sebagai tuan oleh dua tetua dari ras kembar, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Dia memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5. Hong, tubuhnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dia mengunci Raja Naga Laut Langit dan langsung menyerangnya.
Apa? Seorang ksatria alam semesta tingkat 5 makhluk hebat benar-benar muncul, desis ini adalah makhluk hebat yang diundang oleh ras tingkat rendah di alam semesta. Kali ini, Raja Naga Laut Langit akan berada dalam masalah. Bahkan makhluk hebat Night Level 5 alam semesta telah muncul. Dua ras perantara alam semesta. Di alun-alun di bawah, ketika makhluk besar lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Raja Naga Laut Langit ini sudah keterlaluan. Serahkan pemimpin klan Xingjiang kepada saya. Sebuah suara datang dari mekanisme di sebelah kanan yang berisi kekuatan mengerikan. Seluruh mekanisme terbakar dan menyerang pemimpin klan Xingjiang dengan kecepatan yang mengerikan. Hancurkan mereka. Kedua wanita dari klan Serpentin berbicara. Tubuh mereka bergerak dan memegang patung aneh di tangan mereka. Mereka langsung menyerang yang terhormat klan Xingjiang dan iblis besar lainnya. Pertempuran telah benar-benar meletus. Cek, bunuh orang sombong ini, Raja Naga Tianhai. Bunuh orang-orangnya. Di bawah mereka, mata para ahli dari ras utama alam semesta lain berkilat. Dengan raungan keras, mereka menyerang. Raja Naga Laut Langit ingin mereka tunduk atau dia akan menghancurkan mereka. Ini membuat mereka marah dan membunuh. Sekarang mereka melihat begitu banyak makhluk menyerang mereka ragu-ragu dan menyerang klan Star River dan binatang buas. Oman, ksatria alam semesta level 5. Ketika saya berada di puncak saya membunuh sampah seperti Anda. Hari ini, Anda berani menyerang saya. Aku ingin kamu mati. Raja Naga Langit melihat prajurit ras guk-guk laut bertanduk menyerangnya, niat membunuh keluar dari matanya. Mahkota di kepalanya berkilau, cahaya kemasan menyebar ke ekor naga. Ekor naga menyapu, langsung menyerang prajurit ras guk-guk laut bertanduk. Hehe, jika kamu berada di puncakmu, aku tidak akan banyak di depanmu, tapi sekarang kamu setengah naga, sampah, kamu masih berani berbicara omong kosong di depanku. Ekspresi jijik muncul di mata ahli dari ras guk-guk laut bertanduk. Ekor emas panjang di belakangnya langsung menuju ke arahnya. Bang! Tabrakan keras terdengar. Tubuh Raja Naga SKYSEA terbang mundur. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari ekor naganya. Mengaum, mengaum. Matanya menjadi merah darah dan ekspresinya sangat jelek. Menyerang. Pada saat ini, Wang Xian dan yang lainnya yang berada di kejauhan menyipitkan mata dan langsung menyerbu. Ao Jin, serahkan istana naga surga laut kepadaku. Setelah kita masuk, segera bawa dia kembali ke istana naga. Ayo percepat. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang, sayap suci yang baru jadi muncul di belakangnya. Dia membawa Ao Jin dan terbang menuju istana naga surga laut dengan kecepatan yang menakutkan. Swoosh! Ketika dia membawanya ke depan istana naga laut surga, Wang Xian mengubah arahnya dan segera menyerang Raja Naga Laut Surga. Dengan gerakan telapak tangannya, batu gerindra 5 elemen muncul di tangannya. Batu kilangan 5 elemen langsung menyerang Raja Naga Skysea. Skysea Dragon King, hari ini adalah hari kematianmu. Dia berteriak pelan, dan tatapan dingin muncul di matanya. Serangan mendadak Wang Xian mengejutkan para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk dan spesies kembar. Mereka menoleh. Ledakan. Pada saat ini, Raja Naga Tianhai melihat serangan batu gerindra 5 elemen dan merasakan kekuatannya. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Mahkota di kepalanya terbang dan menabrak batu kilangan 5 elemen. Bang! 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 Suara tabrakan terdengar. Batu kilangan 5 elemen terbang menuju Wang Xian. Mari kita hancurkan dia bersama. Wang Xian menyipitkan matanya dan berteriak. Membunuh. Kedua ksatria alam semesta dari spesies kembar menyipitkan mata. Hukum badai memadat menjadi iblis angin dan menyerang Raja Naga Tianhai secara langsung. Pakar ras guk-guk laut bertanduk juga terbang menuju Raja Naga Tianhai dan menyapu ekor panjang mereka. Roar! 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 Kamu pantas mati. Raja Naga, kamu pantas mati. Aku tidak pergi untuk membunuhmu, tetapi kamu berani menyerangku. Mengaum! 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 Mata Raja Naga Tianhai, yang langsung dikepung, berubah menjadi merah darah. Dia meraung dengan ekspresi gila di wajahnya. Dia mengepakkan kedua sayap naga emas merahnya. Banyak pedang dan pedang terbang keluar dan menutupi Wang Xian. Patua, kamu masih ingin mengingini garis darah Raja Naga kita. Kamu benar-benar mencari kematian. Hehe, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Suara formasi surga dan Dewa Willow terdengar. Disertai dengan serangan yang menakutkan, mereka bertemu dengan pedang dan pedang. Ledakan, ledakan, arai dan skala naga dan daun willow bentrok dengan serangan Raja Naga Laut Langit, benar-benar membatalkannya.
Itu istana naga. Mereka sangat kuat. Kedua tetua dari spesies kembar melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka membeku, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka telah menyaksikan kekuatan Raja Naga Laut Langit, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh ksatria tingkat 4 biasa. Namun, dua anggota Istana Naga mampu menahannya secara langsung. Istana Naga ini tidak sederhana. Selanjutnya, Istana Naga telah menampilkan 3 ksatria alam semesta tingkat 4 sekaligus. Ini sebanding dengan ras alam semesta tingkat menengah yang lemah seperti mereka. Bayangan naga suci, bunuh. Tatapan Wang Xian terfokus. Bayangan naga suci muncul di langit dan menyerang Raja Naga Laut Langit. Wilayah tanduk, hancurkan penghalang. Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk meraung. Tanduk di kepalanya memancarkan sinar dan langsung menyerang Raja Naga Tianhai. Kamu banyak hal terkutuk. Seberapa beraninya Anda menyinggung saya? Mati. Ketika Raja Naga Tianhai melihat serangan mengerikan datang ke arahnya, ekspresinya sangat ganas. Mahkota di kepalanya bersinar terang. Pedang panjang emas dan pedang panjang emas menebas ke arah mereka. Dentang. Suara pedang berbenturan memekakkan telinga saat mereka menyapu ruang sekitarnya. Bang! 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 Suara bentrok yang mengerikan terdengar saat sosok naga suci itu perlahan menghilang. Serangan tanduk emas The Hornet Sail Rache juga secara bertahap menghilang. Oh! Raja Naga Laut Langit ini sangat kuat. Harta karun tertinggi yang diperoleh di tangannya sangat kuat. Mata ahli ras guk-guk laut bertanduk itu dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Mereka berpikir bahwa mereka dapat membunuh Raja Naga Tianhai dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya sendiri. Arai Naga Api, bubar. Pada saat ini, serangan Heaven Arai kembali turun. Api mengalahkan emas. 4 pilar turun di sekitar Raja Naga Tianhai. Naga ilahi bergegas keluar dari pilar api dan menyerangnya. Daun naga kayu. Dewa Willow melambaikan tangannya dan daun Willow yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bentuk naga dewa kayu dan menyerang Raja Naga Tianhai. Serangan terus-menerus menyebabkan ekspresi Tianhai Dragon King berubah drastis. Dia mengandalkan harta karun tertinggi yang diperoleh untuk memblokir serangan dari para ahli ras segel tanduk abadi Wang. Setelah itu, 2 serangan menutupinya. Bang bang bang. Mengaum, mengaum, mengaum. Raja Naga Laut Langit mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya, menyebabkan tubuhnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mata merah darahnya menatap sekelilingnya, dan ekspresinya sangat jelek. Kalian semua, tunggu saja. Kalian semua, tunggu saja. Suatu hari, aku akan memusnahkan kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia meraung. Ekspresinya ganas dan menakutkan. HMPH, naga jahat kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Anda masih ingin membunuh kami. Mata kedua tetua dari spesies kembar itu dipenuhi dengan tatapan menyeramkan. Staf sihir muncul di tangan mereka, dan badai mengelilingi staf sihir hijau. Keduanya melambaikan tangan mereka, dan jarum atribut angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Raja Naga Laut Langit. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu. Prajurit ras guk-guk laut bertanduk memiliki tatapan dingin di matanya. Dia bergerak dan bergegas. Kelompok itu menyerang lagi. Kamu ingin membunuhku. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Sekelompok sampah, bahkan Pinnacle Universe Knight tidak bisa membunuhku. Kamu pikir kamu bisa. Mata merah darah Sky Sea Dragon King menyapu mereka, penuh dengan niat membunuh. Menghadapi serangan para ahli, dia tidak terlalu takut. Mengaum, mengaum, mengaum. Tunggu saja, aku akan membalas dendam padamu satu persatu. Perlindungan mahkota ilahi. Dia meraung, dan mahkota di kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, sepenuhnya melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang langsung ke istana naganya. Meskipun Sky Sea Dragon King sombong dan gila, dia masih memiliki satu hal untuk diandalkan. Dan itu adalah istana naganya. Meskipun dia jauh lebih lemah, istana naga masih merupakan istana naga yang kuat. Selama dia memasuki istana naga, tidak ada ksatria di atas level 9 yang bisa membunuhnya. Dia bisa memasuki istana naga dan melarikan diri, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Ini adalah kartu truf terbesarnya, dan juga modalnya untuk menjadi sombong dan gila. Hentikan dia. Dia ingin melarikan diri kembali ke negara dewanya. Hentikan dia. Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk berteriak keras. Wang Xian menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Batu kilangan 5 elemen di atas kepalanya menabrak Raja Naga Laut Langit. Bang!
Namun, Millstone 5 elemen mendarat di depan tubuhnya dan memantul ke samping. Hahaha, tunggu saja aku, Raja Naga. Raja Naga Tianhai tertawa gila dan berlari menuju Istana Naga. Istana Naga sangat dekat dengannya. Dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk masuk. Begitu dia masuk, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tidak bagus, kejar dia. Ekspresi para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk sedikit berubah saat mereka berteriak keras. Hehe, saat ini, Wang Xian tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Bas-bas. Pada saat ini, Istana Naga Tianhai bergetar aneh. Tunggu saja. Raja Naga Laut Langit mengeluarkan raungan ganas saat mahkota dari harta karun sejati yang diperoleh melilitnya. Istana Naga tepat di depannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa Istana Naga sedikit bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seorang ksatria alam semesta level 5 dari ras guk-guk laut bertanduk melambaikan berlian emas yang menakutkan ke arah Raja Naga Laut Langit dari belakangnya. Raja Naga Laut Langit merasakan serangan dari belakangnya, mendengus, dan terus terbang ke depan. Dengan kekuatan pertahanan dari harta sejati yang diperolehnya, itu sudah cukup untuk memblokir serangan ini. Peng! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar, dan retakan muncul di pertahanan Sky Sea Dragon King. Sialan, harta sejati yang diperoleh di tubuhnya terlalu kuat. Melihat serangan kekuatan penuhnya diblokir, makhluk besar dari ras guk-guk laut bertanduk memiliki ekspresi jelek dan agak iri. Memperoleh harta karun tertinggi. Dia bahkan tidak memiliki harta karun seperti itu. Jika dia ingin mendapatkan harta tertinggi yang diperoleh, dia akan membutuhkan kesempatan besar, atau hanya ada satu cara untuk memasuki surga yang membelah tanah yang kacau. Hahaha. Raja Naga Laut Langit tertawa terbahak-bahak dan menyeret tubuhnya yang terluka ke depan. Detik berikutnya, dia akan bisa memasuki istana naganya sendiri. Berdengung, berdengung, berdengung. Namun, pada saat ini, Istana Naga Tianhai bergetar hebat dan tiba-tiba terbang dengan cara yang aneh. Raja Naga Tianhai, yang terbang menuju istana naganya sendiri, tertegun. Dia membuka mulutnya sedikit, dan ekspresinya berubah drastis. Berdengung, ekspresinya berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi. Bang! Hahaha, Raja Naga Tianhai, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri tanpa istana nagamu. Wang Xian melihat istana naga terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang mengerikan. Mengetahui bahwa Ao Jin telah berhasil, senyuman muncul di wajahnya. Dia menyela pikiran Ao Jin untuk melarikan diri kembali ke istana naganya dalam sekejap. Menyipitkan matanya sedikit, dia menyerbu ke arah Raja Naga Tianhai. Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kamu lakukan pada istana nagaku? Ketika Raja Naga Tianhai melihat istana naganya melarikan diri, dia ingin mengendalikannya untuk terbang dari jauh. Namun, dia bertemu dengan perlawanan besar. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia memelototi Wang Xian dengan mata merah darahnya dan meraung dengan marah. Haha, apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda tidak ingin merebut garis keturunan saya? Tidak sopan untuk tidak membalas. Kali ini, aku akan merebut istana nagamu dan mengambil nyawamu. Wang Xian tersenyum tipis dan menatapnya dengan mengejek. Tanpa istana naga, di bawah pengepungan mereka, bahkan jika dia memperoleh harta karun tertinggi, dia jelas bukan tandingan mereka. Kelilingi dan bunuh dia, Wang Xian berkata dengan nada sinis. Pabrik penggilingan 5 elemen langsung menyerang Raja Naga Tianhai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa Willow dan serangan formasi surga tiba. Kekuatan mengerikan langsung menutupi Raja Naga Tianhai. Kembalikan istana naga Raja Naga ini. Kembalikan istana naga Raja Naga ini. Raja Naga Tianhai meraung agak gila. Dia ingin mengejar istana naganya. Istana Naga Tianhai adalah kartu truf terakhirnya. Begitu dia kehilangan istana Naga Tianhai, semuanya akan berakhir. Kehilangan garis keturunannya, kehilangan istana naganya, semuanya akan berakhir. Bang, bang, bang. 5 elemen penggilingan besar dan serangan susunan langit Dewa Willow mendarat di Raja Naga Tianhai, menyebabkan pertahanan harta karun tertinggi yang diperolehnya benar-benar runtuh. Mereka benar-benar mengambil istana naga Raja Naga Tianhai. Para ahli ras guk-guk laut bertanduk dan ras Gemini, yang berdiri di samping, mengungkapkan ekspresi heran. Mata mereka berkedip saat mereka langsung menyerang Raja Naga Tianhai. Tidak, 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 aku, Raja Naga Tianhai, tidak mengundurkan diri. Raja Naga Tianhai melihat sekelompok orang yang mengelilinginya dan merasakan energi yang menakutkan.
Wajahnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan mereka. Istana naga telah dicuri. Apa yang menunggunya adalah kemungkinan kehancuran. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia menyerang Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi gila, mengepakkan sayapnya yang besar. Mati, binatang. Mata para elit dari ras guk-guk laut bertanduk dipenuhi dengan rasa dingin. Dia bergerak dan bergegas. Ekor panjangnya yang menakutkan menyapu ke arah Raja Naga Laut Langit. Dengan kekuatan Raja Naga Laut Langit, dia hampir tidak bisa bertarung melawan ksatria alam semesta level 5. Namun, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia masih bukan tandingannya. Belum lagi, ada juga Wang Xian dan para ahli lainnya. Pada saat ini, Raja Naga Laut Langit tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bang! Kekuatan besar menyebabkan tubuhnya mulai runtuh, dengan retakan muncul satu demi satu. Suku Delapan Naga Langit, Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Bayangan dari Delapan Naga Ilahi menyerang Raja Naga Tianhai dari segala arah. Serangan kedua ahli dari spesies kembar itu juga menutupi area tersebut. Tidak, jeritan ketakutan dan putus asa terdengar. Tidak, di samping, iblis besar yang dikendalikan oleh Raja Naga Tianhai dan supremasi klan Xinjiang mengungkapkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Bang, 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 di sisi Raja Naga Tianhai, aliran energi mengerikan memadamkan kekuatan hidup Raja Naga Tianhai. 10 detik kemudian, Raja Naga Tianhai benar-benar dimusnahkan. Tidak, di samping, tubuh semua iblis besar dan yang mulia yang dikendalikan oleh Raja Naga Tianhai bergetar. Kekuatan hidup di tubuh mereka juga dengan cepat menghilang. Hah! Tatapan Wang Xian menyapu dan dia mengangkat alisnya sedikit. Sungguh teknik kontrol yang menakutkan. Gumamnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian melihat ahli dari ras guk-guk laut bertanduk bergerak dan terbang menuju Raja Naga Tianhai dengan cepat. Dia menggerakkan telapak tangannya dan meraih mahkota di kepala Raja Naga Tianhai. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menggerakkan tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tubuh Raja Naga Tianhai. Berdengung. Namun, saat dia hendak mengambilnya, ahli dari ras guk-guk laut bertanduk melambaikan tangannya dan langsung memasukkan mayat Raja Naga Tianhai ke dalam tasnya. Kamu mengambil harta yang diperoleh dan kamu ingin mengambil mayatnya juga. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lemah. Istana naga Anda telah memperoleh istana naga Raja Naga Tianhai. Panen Anda lebih besar dari milik kami. Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk sedikit mengernyit dan berkata. Tanpa kami mengambil istana naga laut langit, bisakah kamu menghancurkan Raja Naga Laut Langit? Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Namun, dia tidak merebutnya dari para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk. Mayat Raja Naga Laut Langit sebanding dengan mayat seorang ksatria alam semesta di level 4. Ada satu lagi tidak jauh. Selain itu, klan Star River dan mayat iblis besar lainnya berjumlah ratusan. Dia bergerak dan segera meraih mayat pemimpin klan Star River. Saat dia terbang, mata kedua wanita dari klan Snake Lady berkedip. Tubuh mereka bergerak dan dengan cara yang sama meraih mayat pemimpin klan-klan Star River. Di samping mayat pemimpin klan Xinjiang adalah harta spiritual yang diperoleh kuat, Qi Yang. Enyahlah. Mata Wang Xian menjadi dingin saat melihat dua wanita dari klan Seji berusaha merebut harta darinya. Perlombaan guk-guk laut bertanduk bersekongkol dengan klan Seji. Apakah Anda ingin lebih banyak harta? Kami membunuh pemimpin klan Xinjiang. Saat kedua wanita dari klan Seji melihat Wang Xian menuju ke arah mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka dengan cepat mengelak ke samping. Kau membunuhnya. Wang Xian melirik mereka dengan tatapan mengejek di matanya. Kematian pemimpin klan Xinjiang disebabkan oleh kematian Raja Naga Tianhai. Dia mengabaikan mereka dan langsung menuju mayat pemimpin klan Xinjiang. Berdengung, dia menyimpan mayat itu di sarang induk dan meraih harta Numinous yang diperoleh, Qi Yang. Numinous Treasure yang diperoleh ini sangat kuat. Itu rampasan perang kita. Ekspresi kedua wanita dari klan Seji sedikit berubah. Dengan gelombang patung aneh di tangan mereka, gelombang energi menyerang Wang Xian. Kamu mencari kematian. Beraninya kau menyerang Raja Naga kami. Pada saat ini, niat membunuh yang dingin menyelimuti kedua wanita dari klan Seji. Daun willow bersisik naga menyerang mereka satu demi satu. Ekspresi kedua wanita itu berubah drastis. Dengan lambaian tangan mereka, gelombang energi gelap yang aneh menghalangi daun willow bersisik naga. Pupu. Namun, mereka berdua hanya berada di level 3 dari Universe Knights. Menghadapi serangan tiba-tiba dari Dewa Willow,
mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Daun willow memasuki tubuh mereka, menyebabkan sejumlah besar darah keluar dari tubuh mereka. Wajah mereka pucat saat mereka menjerit kesakitan. Berhenti. Di samping, ahli dari ras guk-guk laut bertanduk melihat ke atas. Wajahnya menjadi dingin saat dia memarahi dengan dingin. Wang Xian melambaikan tangannya sedikit dan membubarkan serangan aneh dari ras putri ular. Kemudian, dia menyimpan harta spiritual yang diperoleh, Qiyang. Jika kamu berani menyerang lagi, aku akan menghancurkan kalian semua. Dia memandangi kedua wanita dari ras putri ular. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Bahkan ras naga ilahi begitu sombong. Apakah kamu tidak melihat nasib Raja Naga Langit? Ketika ahli dari ras guk-guk laut bertanduk mendengar kata-kata Wang Xian, dia sedikit menyipitkan matanya dan menatapnya dengan dingin. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan Raja Naga Laut Langit? Beraninya kau menyerangku. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat menghancurkan mereka? Wang Xian memandang ahli ras guk-guk laut bertanduk dan berkata dengan dingin. Jika Ao Jin tidak mengambil istana naga, itu akan menjadi angan-angan bagi mereka untuk membunuh Raja Naga Laut Langit. Ketika mereka menyerang Raja Naga Laut Langit sebelumnya, Wang Xian dan yang lainnya telah berkontribusi sebanyak para ahli ras guk-guk laut bertanduk. Dia tidak takut dengan ras guk-guk laut bertanduk, seorang ahli tingkat 5 ksatria alam semesta. Dengan susunan langit dan Dewa Willow, dia bisa dengan mudah melawan mereka. Jika Ao Jin datang, dia bisa langsung menekan mereka. Kedua wanita dari ras wanita ular memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka tampak sangat malu. Aku benar-benar tidak percaya kamu bisa menghancurkan mereka. Mata para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk berkelebat dengan niat membunuh. Musuh sudah dihancurkan. Semuanya, selanjutnya adalah waktu untuk mengumpulkan rampasan perang. Tidak perlu ada konflik. Kedua tetua dari ras kembar itu menoleh, sedikit mengernyit, dan berkata. Saya setuju. Sebuah suara datang dari Meisha yang mengandung aura yang kuat. Aku ingin 50% dari semua rampasan perang. Begitu mereka selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik dari ras guk-guk laut bertanduk langsung berkata. Di antara sumber daya yang tersisa, saya ingin 30%. Wang Xian berkata dengan samar saat tatapannya menyapu mayat-mayat di sekitarnya. Saya tidak tertarik dengan wilayah klan Xinjiang dan harta karun lainnya. Saya ingin mayat-mayat ini. Bukankah kalian berdua meminta terlalu banyak? Ketika dua ahli dari spesies kembar mendengar kata-kata mereka, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Kamu ingin mayat. Seorang Master Arai dapat menemukan negara dewa alam semesta mereka melalui mayat. Raja Naga dari Istana Naga ini, kamu memiliki rencana yang bagus. Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk berkata dengan dingin. Perbendaharaan klan Stariver, domain klan Stariver, dan tanah yang diberkati gua surga sama-sama berharga. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat menemukan semuanya dan membagikannya. Namun, jika itu masalahnya, Istana Naga kami menginginkan 40%. Wang Xian berkata dengan lemah. Istana Naga Anda telah memperoleh Istana Naga Skycea. Apakah Anda masih menginginkan begitu banyak sumber daya? Para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk sedikit menyipitkan mata. Raja Naga, kita masih memiliki kekuatan untuk membagi sumber daya. Saya harap Anda tidak akan melupakan kami. Pada saat ini, para ahli dari pasukan di sebelah kanan angkat bicara. Kami juga ingin 10-20%. Hehe, menurutku tidak banyak. Sekelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh ras bulan musim dingin maju selangkah dan berbicara. 10% sudah cukup bagi kami. Meh yang memancarkan aura menakutkan berkata dengan samar. Kalau begitu, itu tidak cukup. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Tuan dari ras guk-guk laut bertanduk ini adalah ksatria alam semesta tingkat 5. Saya tidak keberatan mereka membagi 50% dengan ras putri ular. Kedua tetua dari ras kembar berbicara dan menatap Wang Xian. Istana Naga Anda telah mendapatkan Istana Naga, 20% sudah cukup untukmu. 20% sumber daya, bersama dengan Istana Naga Raja Naga Laut Langit, setara dengan 30-40%. Penatua ras bulan musim dingin, yang merupakan pemimpin, berkata dengan lemah. Maka itu diselesaikan. Temukan semua harta dan bagikan sesuai dengan rasio. Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk berbicara langsung. Sudahkah kamu memutuskan bahwa Istana Naga akan menyetujui ini? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lemah. Mengapa Anda tidak setuju? Sudah cukup bagus jika Anda mendapatkan beberapa poin. Jangan menunggu sampai akhir ketika tidak satupun dari mereka akan menjadi milikmu.
Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk memancarkan gelombang aura saat dia menatapnya dengan dingin. Kedua tetua dari spesies kembar dan mekanisme yang memancarkan aura menakutkan juga memandang Wang Xian dan yang lainnya. HMPH. Kedua wanita dari ras ular memiliki tatapan dingin di mata mereka. Haha, tanpamu, Raja Naga Tianhai dan Istana Nagaku juga bisa dihancurkan. Namun, tanpa Istana Naga kita, mustahil bagimu untuk membunuh Raja Naga Tianhai. Karena menurutmu ini adalah distribusi yang masuk akal, kamu bisa menerimanya. Istana Naga kita akan mengambilnya berdasarkan kekuatan kita. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan melihat formasi langit Dewa Willow dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Saint Wings yang baru jadi muncul di belakangnya. Dia dengan cepat mengambil mayat satu persatu. Kamu mencari kematian. Kurang ajar, rekan sombong. Raja Naga Tianhai adalah nasib Istana Naga Anda. Ketika ahli dari ras guk-guk laut bertanduk melihat Wang Xian merenggut mayat-mayat itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung dengan dingin. Dua tetua dari ras kembar, 100 lebih ksatria alam semesta dari ras bulan musim dingin, meh yang menakutkan, dan ras putri ular semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga begitu sombong dan memandang rendah mereka. Istana Naga Anda hanya memiliki 3 ksatria alam semesta di level 4. Bahkan jika mereka lebih kuat dari ahli biasa, mereka terlalu sombong. Mereka hanya mengejar kematian. Ayo bunuh orang-orang sembrono ini dulu. Makhluk besar dari ras guk-guk laut bertanduk meraung. Apakah garis keturunan Dewa Naga begitu sombong? Kelilingi dan serang mereka. Ras Knights of the Intermoon juga meraung dengan niat membunuh. Dalam sekejap, 200 hingga 300 ksatria alam semesta mengunci Wang Xian dan yang lainnya. Hong, Hong, Hong. Aura menakutkan muncul di atas alun-alun Rising Dragon Society. Namun, karakter utama telah mengalami perubahan besar. Hong, Hong, Hong. Gelombang tekanan yang menakutkan naik ke langit, dan kekuatan besar menyebabkan seluruh langit berbintang berubah warna. Pertempuran baru saja berakhir, dan pertempuran lain telah dimulai. Perlombaan bulan musim dingin, yang dipimpin oleh ras kembar, memiliki lebih dari 10 ras utama alam semesta dan lebih dari 100 ksatria alam semesta. Ada 70 hingga 80 ksatria alam semesta yang dipimpin oleh ras ular Ji. Ada 70 hingga 80 ksatria alam semesta yang dipimpin oleh mekanisme yang kuat. Ada total 200 hingga 300 ksatria alam semesta. Setiap ksatria memancarkan aura yang menakutkan saat mereka mengunci Wang Xian dan yang lainnya. His, ini mereka bertengkar lagi. Raja Naga itu sangat sombong. Mereka sebenarnya merampas rampasan perang. Mereka bahkan sama sekali tidak peduli dengan ras guk-guk laut bertanduk dan ras kembar. Yang dari ras guk-guk laut bertanduk adalah ksatria alam semesta di level 5 sedangkan Raja Naga dari Istana Naga hanya di level 4. Ini terlalu sombong dan sombong. Para ahli di sekitarnya dari berbagai faksi terkejut saat melihat perang kembali pecah. Ini terutama terjadi pada Raja Naga. Di mata mereka, dia tidak lebih lemah dari Raja Naga Tianhai. Ras guk-guk laut bertanduk dan ras Gemini adalah ahli dari dua ras tingkat menengah di alam semesta. Terlepas dari rasnya, para ahli dari ras guk-guk laut bertanduk dan ras Gemini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Istana Naga. Kamu mencari kematian. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat mereka semua menyerangnya. Semua orang bisa melihat kontribusi yang dibuat oleh berbagai faksi dalam pertempuran ini. Mereka sebenarnya ingin merebut rampasan perang milik Istana Naga. Kemudian, mereka akan membunuh mereka. Aku akan menyerahkan ahli dari ras guk-guk laut bertanduk kepadamu. Wang Xian memerintahkan formasi surga Liu Shen dan yang lainnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya. Pabrik penggilingan 5 elemen menyerang ahli dari ras guk-guk laut bertanduk. Mengaum. Saat dia berbicara, raungan naga ilahi bisa terdengar dari jauh. Seekor naga emas terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Itu Raja Naga. Serahkan pada kami. Formasi langit Dewa Willow melihat Ao Jin terbang dan menganggukkan kepalanya. Dewa Willow, formasi langit, Ao Jin, dan 5 elemen Millstone semuanya mampu membunuh ahli alam semesta Night level 4. Itu tidak terlalu menjadi tekanan bagi mereka untuk bekerja sama melawan seorang ksatria alam semesta level 5. 3 ksatria alam semesta level 4 dan kamu ingin bertarung melawanku. Mari kita lihat bagaimana aku akan membunuh kalian semua. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, makhluk agung dari ras guk-guk laut bertanduk memancarkan aura kekerasan. Ekor emasnya yang panjang menyapu batu gerindra 5 elemen. Tatapannya menyapu melewati Ao Jin,
dan matanya berbinar. Tuan, bantu kami menghancurkan naga emas itu. Kami menginginkan garis keturunan naga emas itu. Di samping, kedua wanita dari ras Seji melihat Ao Jin terbang mendekat. Mata mereka memancarkan cahaya berapi-api saat mereka berteriak segera. Tidak masalah. Pakar dari ras guk-guk laut bertanduk itu tersenyum penuh percaya diri. Dia mengepalkan lengannya dan aliran cahaya keemasan yang menakutkan mengembun di atasnya. Membunuh. Hualala. Dewa Willow menggeram, dan seluruh tubuhnya berubah seketika. Rambutnya berubah menjadi cabang pohon Willow yang panjang. Cabang Willow berkibar dan langsung menyerang kepala ras guk-guk laut bertanduk. Formasi, surga menjungkir balikan. Arai surga melambaikan tangannya, dan sebuah formasi langsung menutupi ahli dari ras guk-guk laut bertanduk. Mengaum, mengaum, mengaum. 5 naga dewa mengangkat kepala mereka, dan gambar langit berbintang muncul di langit di atas mereka. Di langit berbintang di atas mereka, ada pedang dewa es, peti mati berwarna kuning bumi, pedang yang kuat, dan pagoda api. Ledakan, ledakan, ledakan. Gambar-gambar itu mulai terwujud dan menjadi nyata, dan pedang dewa es menyerang ahli ras guk-guk laut bertanduk. Merasakan kekuatan formasi langit ilahi Willow dan penggilingan besar 5 elemen, ahli dari ras guk-guk laut bertanduk menyipitkan matanya, mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Serangan-serangan ini datang satu demi satu, menyebabkan dia merasakan ancaman. Auman mengaum-mengaum. Ao Jin, yang telah bergegas, membuka mulut naganya, dan mutiara naga emas juga menyerang ahli dari ras guk-guk laut bertanduk. 4 serangan ditujukan padanya. Pada saat ini, ekspresi ahli ras guk-guk laut bertanduk sedikit berubah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia buru-buru mundur dan mengelak ke samping. Apa? Melihat bahwa Master Ras Guk-Guk Laut bertanduk benar-benar mengelak ke samping, semua ahli di sekitar sedikit terkejut. Kamu mencari kematian. Kamu masih menginginkan garis keturunan naga ilahi dari Istana Naga. Tatapan Wang Xian tertuju pada 2 wanita dari klan Seji. Tubuhnya bergerak dan dia menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Klan Seji juga merupakan ras ular betina. Namun, ular betina telah melarikan diri dari klan Seji. Wang Xian tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan Seji, tapi dia tidak memiliki niat buruk apapun. Namun, karena mereka menginginkan garis keturunan Ao Jin, mereka mencari kematian. Hentikan dia dan serang Raja Naga ini. Kami memiliki banyak ahli. Ketika 2 wanita klan Seji melihat Wang Xian terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka langsung berteriak keras. Raja Naga dari Istana Naga, jangan tergila-gila. Kedua tetua dari spesies kembar itu tampak sedikit malu. Mereka masih sangat takut pada Raja Naga dari Istana Naga. Namun, mereka tidak punya pilihan selain memperjuangkan sumber daya klan Xinjiang. Mereka tidak ingin bermusuhan dengan Istana Naga, tapi bukan berarti mereka tidak berani. Bagaimanapun, mereka adalah ras perantara di alam semesta. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada Istana Naga. Kedua tetua ras Gemini melambaikan tangan dan hukum tornado menyerang Wang Xian. Bang, bang, bang. Pakar Meh mengangkat tangannya dan menembakkan bola meriam ke Wang Xian. Lakukan, lindungi dia dengan energi. Para ahli lainnya dari ras dasar di galaksi Stariver mengertakkan gigi dan meraung keras. Untuk mengundang ras kembar dari klan Serpentin untuk membantu, mereka telah membayar mahal. Namun, jika mereka bisa berbagi harta dari klan Stariver, mereka bisa mengganti luka mereka dan bahkan mendapatkan beberapa harta. Dengan aliansi ras mereka, bahkan Raja Naga Tianhai tidak akan takut, apalagi Istana Naga. Hehe, Wang Xian melihat aliran energi yang sangat menakutkan menutupi dirinya. Mata naganya bersinar. 8 tokoh skala naga. Dia mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya ditutupi oleh sisik naga 8 warna. Ada juga pola Tai Chi Yin yang berputar di sekelilingnya. Dia membentangkan sayap suci tanpa prima, dan mata naganya menemukan titik lemah. Huala, sayap suci tanpa prima mengepak, dan dia terbang menuju titik lemah itu dalam sekejap. Dengan kecepatan penuhnya, kecepatannya sebanding dengan ksatria alam semesta level 5. Di medan perang, selain ahli dari ras guk-guk laut bertanduk yang bisa melawan Wang Xian, sisanya jauh lebih lambat. Berdengung, kecepatannya yang mengerikan memungkinkan dia untuk menghindari serangan yang luar biasa. Dia menyipitkan matanya dan mengunci ke ahli alam semesta Night level 1. Sosoknya melintas dan muncul di depan ahli Universe Night level 1 secara instan. 3220.